Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di MLXI Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu dari tanggal 28 hingga tanggal 4 Mei 2025. Seperti biasa, saya ingat bacaan ini bersifat general. Energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak. Jangan dipaksakan, anggap ini sebagai reading for fun, karena bacaan ini juga bersifat fast for saya, jadi bisa bolak-balik. Sebelumnya, saya ucapkan selamat Hari Raya Paskah buat teman-teman Scorpio yang merayakan dimanapun kalian berada. Semoga diberkahi rezeki yang berlimpah, keselamatan, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Oke, ada mirroring each other, self-image, relationship reflect our wounds, introspection. Sepertinya ada bentuk introspeksi yang kamu lakukan, um, bukan cuma kamu mungkin ya, tapi pasangan kamu juga. Pasangan kamu bisa jadi nge-trigger kamu untuk mirroring yourself. Dia nge-trigger kamu untuk lebih mengintrospeksi diri kamu sendiri. Ya. Apa sih yang aku perbaiki di dalam diriku ini? Ya, kenapa ya aku ketemu dengan sosok si dia? Dia punya masa lalu, aku juga punya masa lalu yang sama. Mungkin ada kayaknya yang harus disembuhkan di dalam diriku ini, supaya hubunganku dengan si dia semakin awet, semakin bagus. Saya ngelihat semacam ada luka yang belum sembuh, yang kamu alami. Dan sebelum luka ini sembuh, kamu udah menjalin hubungan dengan seseorang gitu. Dan seseorang yang ketarik di dalam hubungan kamu itu nggak jauh beda dengan luka atau vibrasi yang kamu miliki. Jadi bukan cuma kamu aja yang perlu introspeksi, tapi pasangan kamu juga. Girl talk, time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Ya, saya ngelihat kamu di sini kayaknya oke lah. Aku having fun dulu, aku pengen keluar, aku pengen jalan-jalan. Penat nih mikirin diri sendiri, penat mikirin masalah mulu, masa lalu mulu. Sekali-sekali aku mau having fun sama temen gitu ya kan. Oke, ada photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Saya ngelihat sepertinya kamu merindukan seseorang di sini. Kayak merindukan momen kebersamaan dengan dia. Bisa jadi masalah luka kamu atau bisa jadi dengan pasangan kamu ya. Dimana sekarang-sekarang ini mungkin ada hal-hal yang perlu diintrospeksi di hubungan kamu. Ada yang perlu diperbaiki. Atau mungkin kamu sedang mencari tahu sedalam apa cinta kamu terhadap dia. Jadi kamu stalking momen-momen kamu bersama dengan si dia sebelum-sebelumnya. Both receiving what you need, progression, arriving, moving on, closer, issues. Ya ada kayak mendapatkan perkembangan, progres. Mungkin kamu mendapatkan perkembangan atau progres di hubungan kamu dengan pasangan. Untuk kamu yang baru aja putus atau lagi dealing dengan healing gitu ya, dealing dengan proses penyembuhan hati yang luka, mungkin kamu di sini sudah mampu move on ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk mirrornya, ada Seven of Wands, ada Page of Wands, dan juga ada Four of Cups. Iya, seperti yang saya katakan tadi ya, kamu dengan pasangan itu kayak refleksi satu sama lain, gambaran satu sama lain. Jadi kalau misalnya kamu berbuat curang, dia juga bakal berbuat curang. Kalau kamu setia, dia bakal setia, semacam itu. Oke, Seven of Wands ini energi yang kebal, tahan banting, tahan cobaan. Page of Wands, excited, seneng banget gitu. Kayak ada plan, rencana yang kamu rencanakan,
pengen kamu jalankan, mungkin bersama dengan pasangan kamu, atau kamu pengen eh, membuat suatu surprise terhadap pasangan kamu. Tapi nggak tahu kenapa ya, ada di sini full of chaos. Ada sesuatu hal yang membuat kamu bosan, jenuh, nggak bersemangat, kayak kecewa gitu. Ada bowl yang kamu harapkan berisi, tapi yang kamu harapkan ini nggak berisi, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Sementara di sisi lain kamu ditawarin nih gitu, bowl yang berisi, tapi kamu nggak tertarik dengan ini. Bisa jadi ya, kamu mengharapkan sosok si A, B, C yang seperti ini yang aku mau, karakternya, kriterianya, oke, sifatnya, bodinya. Aku pengen yang seperti ini. Tapi yang hadir, yang ditawarkan sama semesta itu malah berbeda, bukan seperti yang kamu inginkan gitu. Kadang ya jodoh itu seperti itu, bukan ini kita, bukan apa ya, idealnya kita gitu. Oke, itulah ujian itu, salah satu ujian itu ya kan. Kita bisa nggak menerima kekurangan pasangan kita gitu. Oke, untuk girl talk. Girl talk ada justice, ada strength, dan juga ada five of cups. Iya, ada lagi bicara-bicara tentang pernikahan nih, tentang surat menyurat, visa, mungkin ya visa, visa, paspor, keberangkatan dari satu negara ke negara lain. Kayak legalitas, syarat-syarat gitu, secara legalitas. Mungkin ini yang sedang kamu diskusikan bersama dengan energi ada Scorpio, Cancer, Pisces, Sagittarius, Aries, Leo. Oke, tapi waktu di dalam pembahasan ini kayaknya kamu enggak bersemangat. Kayak ada sesuatu yang membuat kamu kecewa gitu. Mendengar kenyataan, melihat suatu kenyataan gitu, kamu menjadi kecewa. Nggak tahu ya. Ini kekecewaan ini karena apa? Apakah karena perceraian? Ada hubungannya juga dengan perceraian atau pernikahan ya? Ada hubungannya dengan pernikahan dan perceraian. Kayak pernikahan yang segala urusan-urusan di dalam itu kamu kayak nggak tertarik gitu. Ya ada tradisi tertentu ya, dia harus seperti ini, seperti ini gitu. Biayanya harus seperti ini. Kamu mungkin nggak tertarik dengan hal-hal yang seperti ini, seperti itu gitu, dengan pengeluaran-pengeluaran yang banyak untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Untuk menikah aja kok banyak biayanya, pengeluarannya, ya nggak tertarik lah, ya kan? Aduh gimana dong, tapi nggak mungkin aku nggak nikah sama dia. Sementara dia adalah kekasihku, cintaku, aku sayang sama dia, aku pengen bersama dengan dia gitu ya kan. Di sini ada Ten of Cups. Kamu lihat foto-foto ke belakang, momen-momen kebersamaan. Kamu jadi rindu akan momen kebersamaan itu. Kamu berharap ya semuanya akan baik-baik aja. Kalaupun ada ini ya, hal-hal yang membuat yang berhubungan dengan tantangan di sini, hambatan-hambatan menuju pernikahan, menuju union, menuju persatuan antara kamu dengan si dia. Kamu kayak berharap hal-hal yang positif terjadi. Oke, kayak berharap bisa traveling. Saya juga melihat di sini seperti ada beberapa di antara kamu pengen traveling. Tapi kamu kayaknya dealing dengan masalah berkas-berkas visa atau mungkin paspor kamu bermasalah. Oke, untuk boldnya ada Eight of Swords dan juga Ten of Swords. Iya, saya ngelihat di sini kayak ada juga beberapa di antara kamu mungkin menghadapi banyak tantangan di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan ya. Jadi ini membuat kamu gak bersemangat. Yang kadang kala paspor atau visa kamu yang bermasalah, atau kadang dianya yang bermasalah,
Ya, untuk menikah itu kok banyak sekali bebannya. Kalau nggak masalah dari dalam, masalah dari luar. Pengen ketemu aja susah, harus ini, urus itu. Kalau dilanjutin sesusah ini nanti seterusnya, apa aku sanggup ya? Mungkin itu pikiran kamu di sini kan. Kalau ku akhiri ini terlalu indah untuk diakhiri gitu. Tapi kalau diteruskan juga ini bakalan terlalu sakit untuk diakhiri. Nah, kalau makin dilama-lamain ya makin sakit lah ya kan. Saya lihat tadi di sini itu pikiran negatif, kurang percaya diri. eh ini energinya si dia ya. Si dia di sini kurang percaya diri. Tapi karena ada mirroring, saya ngelihat bukan cuma dia aja yang ngerasa kurang percaya diri, tapi kamu juga. Ada faktor-faktor yang menyebabkan si dia kurang percaya diri. Kamu juga bisa jadi karena uh, faktor yang berhubungan dengan legalitas, paspor, urusan-urusan paspor, visa, yang berhubungan dengan legalitas lah gitu ya. Bisa jadi masalah keuangan. Jadi muncul rasa percaya diri. Seperti bahasa juga ada di sini ya. Seperti alat tool penghubung antara kamu dengan si dia. Penghubung antara kamu dengan si dia itu kan banyak transportasi atau bisa jadi bahasa yang menyatukan kamu dengan si dia, bisa berkomunikasi memahami satu sama lain. Karena di sini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu beda negara. Dan kalau untuk Eight of Swords-nya ini bukan hanya masalah percaya diri aja, tapi kayak membatasi diri jadinya. Kayak ada uh, bentuk-bentuk pembatasan untuk perasaan lebih jauh lagi. Saya ngelihat di sini ada Ten of Swords, kayak belajar untuk mengakhiri, belajar untuk melepaskan. Kayak belajar untuk melepaskan ini. Kamu excited, kamu pengen traveling gitu, tapi ada yang menghambat. Kamu ingin ketemu sama si dia, kamu pengen bersama dia, bisa menikah dengan sama dia. Tapi kayak ada yang menghambat gitu. Nggak ada penghubung, jalur penghubung itu kayak di sini nggak lancar gitu. Justice itu kan jalur penghubung ya. Itu seperti jembatan. Sementara di sini ada Five of Cups. Sepertinya jembatannya rusak gitu. Jembatan ini saya katakan bisa jadi dokumen-dokumen perjalanan atau bisa jadi urusan-urusan yang berhubungan dengan pernikahan gitu. Bisa jadi uh, untuk beberapa di antara kamu pengen bercerai tapi nggak tuntas-tuntas permasalahannya karena nggak di-approve sama pengadilan misalnya, kurang otentik apanya, uh, delik perkaranya, atau mungkin gereja gitu. Gereja tertentu, gereja nggak mengizinkan perceraian ya. Jadi ini ya, hambatan yang luar biasa ya. Gimana nggak terhambat ya? Gimana nggak susah terhubung? Jembatannya lagi rusak nih gitu. Artinya jembatannya harus diperbaikin dulu. Oke, kalau ingin dilanjutkan. Demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.